adalah cuplikan indahnya Indonesiaku. Negeri yang kaya akan keberagaman suku, budaya, adat, agama, dan bahasa. Negeri yang tetap kokoh meskipun dihantam banyak sekali permasalahan. Negeri yang memiliki posisi strategis. Negeri di mana saya, kamu, kami, dan kita semua dilahirkan. Tetaplah bersinar, wahai Ibu Pertiwi. Tunggulah kami agar bisa mengharumkan namamu. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai keanekaragaman yang sangat kaya. Indonesia memiliki kekuatan maupun kelemahannya. Kekuatannya terletak pada posisi yang strategis. Kelemahannya adalah karena negara kepulauan yang harus mempersatukan dengan keanekaragaman tersebut. Sejatinya, globalisasi adalah tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menghadapi geopolitik Indonesia. Mengapa demikian? Karena globalisasi menyebabkan semakin memudarnya batasan-batasan antar negara. Hal itu kita bisa lihat dari semakin cepatnya atau pesatnya teknologi dan komunikasi, dan juga semakin mudah masuk dan keluarnya barang-barang dan juga penduduk kepada Indonesia. Oleh karena itu, semangat nasionalisme dan patriotisme adalah kunci kita menghadapi segala tantangan ini. Mari kita flashback, mengingat kembali peristiwa-peristiwa pahit yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu Gerakan Aceh Merdeka, di mana gerakan tersebut adalah upaya untuk memecah belahkan persatuan di Indonesia. Oleh karena itu, kita selaku generasi muda dapat menjaga dan saling bergandengan tangan untuk menjaga keutuhan NKRI. Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang berarti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang strategis. Dalam filsafat Pancasila, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna mencapai suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. Adapun implementasi geopolitik Indonesia terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik. Contohnya, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun implementasi geopolitik Indonesia khususnya dalam aspek ekonomi. Wilayah Nusantara memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, dan hasil tambang dan minyak yang cukup besar, serta penduduk jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi, pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya alam di sektor perindustrian, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Serta jangan sampai SDA kita dijarah oleh bangsa lain. Implementasi dalam kehidupan sosial, salah satunya yaitu mengembangkan kehidupan yang serasi antara perbedaan yang ada, seperti perbedaan budaya, suku, bahasa, maupun daerah. Insinyur Soekarno pernah berkata, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan bangsa itu sendiri tidak akan pernah bisa menjadi bangsa yang merdeka. Indonesia sangat kaya akan ras, suku, budaya, agama, terdiri dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki wilayah lautan yang sangat luas beserta keanekaragaman hayati di dalamnya. Jangan biarkan kapal asing merampasnya. Kita tidak dituntut untuk berperang melawan kapal asing dan asing itu. Kita hanya dituntut untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam kita di tanah air ini. Apabila kita cermati, implementasi dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia memberikan banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah dalam konteks pengakuan wilayah, konsep wilayah tanah air Nusantara telah diakui oleh banyak sekali forum-forum internasional sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dari sejak kemerdekaan hingga ditandatanganinya Deklarasi Juanda, negara kesatuan yang diidam-idamkan oleh bangsa Indonesia akhirnya terwujud.
Pengakuan landas kontinen dan ZEE oleh masyarakat dunia sangat menghasilkan pertambahan luas wilayah dan dengan sendiri menambah modal dan hak milik bangsa Indonesia untuk kesejahteraan bersama. Ketiga, dalam pertambahan wilayah Nusantara secara umum, juga diakini fokus wilayah Indonesia secara kesatuan, itu sangat menentukan bagi bangsa Indonesia, terutama secara ekonomi. Di dalam luas wilayah tersebut, terdapat kekayaan alam yang sangat luar biasa, dari mulai minyak bumi, mineral-mineral bermanfaat lain, serta kekayaan hayati maupun hayati yang ada di dalam air laut kita. 4. Dengan diakuinya wilayah Indonesia oleh forum internasional, maka Indonesia menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, seperti di wilayah perairan. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia mempunyai payung kebersamaan, merasa senasib dan seperjuangan dengan dasar Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dimaknai bahwa Indonesia adalah negara yang mempercayai adanya Tuhan dan juga mengakui keberagaman agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, kunci penting dalam sila pertama adalah toleransi. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna bahwa kehidupan manusia satu dengan yang lain harus tetap dijaga dengan erat, saling membantu dan gotong royong demi tercapainya kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, bermakna bahwa meskipun Indonesia terdiri dari agama, adat istiadat, suku, ras dan latar belakang yang berbeda, tetapi kita tetap bisa menjaga wilayah yang kita dari agama dan budaya manapun. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat dimaknai bahwa setiap anggota masyarakat bisa berkumpul, saling mengutarakan pendapat, menampung setiap gagasan, dan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan terbaik. Sila ini mengajarkan untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan setiap permasalahan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dimaknai bahwa keadilan sosial berhak didapatkan oleh setiap manusia. Dalam pemaknaan terhadap 5 sila Pancasila tersebut, hubungannya dengan geopolitik Indonesia adalah Pancasila dapat kita jadikan sebagai dasar, landasan, dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mempertahankan eksistensi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Oleh karena itu, negara kita yang kaya ini jangan sampai dijarah oleh bangsa asing. Kerja keras dan pengorbanan darah pahlawan terdahulu dalam mempersatukan wilayah dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia menjadi tombak runcing bagi kita untuk meningkatkan kesadaran maupun penghargaan kepada tanah air Indonesia ini. Indonesia adalah negara yang besar, yang bersatu karena keberagaman dan kemajemukan. Dengan demikian, dengan terus berkembangnya geopolitik bukan menjadi sebuah hambatan untuk mencapai sebuah tujuan nasional. Marilah kita bergandengan tangan, Bersatu menghadapi segala tantangan, Tetapkan niat dan menjaga persatuan. Demi tanah air tercinta supaya aman. Dari segala gangguan yang mengancam. Untuk Indonesia di masa depan. Aku, kamu, kami, kita, cinta, Pancasila, Indonesia. kamu, kami, kita, cinta, Pancasila, Indonesia.